Terima kasih, moderator. Jadi sebenarnya saya mewakili wakil gubernur yang waktu itu masih jadi Bupati Purbalingga gitu. Nah, sekarang karena jadi wakil gubernur, beliau tidak cukup pede hanya ngomong Purbalingga. Yang ditugaskan kepala dinas yang tidak ngerti Purbalingga juga. Gitu. Tapi ada orang Purbalingga di sini, ada Pak Muslimin, jadi nanti akan ada di sana. Ini ya, oke, slide aja Mas. Jadi intinya seringkali saat ini kemudian kita malah bertanya, kita mikirkan orang lain, tapi apakah orang lain yang dipikirkan itu mikir gitu? Ini pertanyaan besar. Terus slide, kalau saya cerita Jawa Tengah semacam ini, ya penduduk komposisi semacam ini, terus, tapi ada satu hal yang menarik, slide terus, karena ini nggak bisa jalan. Nah, kalau komposisi lapangan usahanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Evelyn, jadi sudah lengkap sebenarnya untuk hal-hal ini. Slide. Pilihan masyarakat juga masih tetap di Jawa Tengah, ini hasil Susenas yang di launching oleh BPS beberapa waktu yang lalu. Slide. Nah, yang menarik ini, apakah memang kita mikirin orang yang tidak mikir gitu? Kadang-kadang kan sering pertanyaannya menjadi itu. Tapi bagi negara itu hal yang sangat penting dan mendasar. Jadi kalau kita lihat untuk Jawa Tengah, pengeluaran masyarakat saat ini semacam ini. Asuransi sangat kecil memang, tapi untuk yang makanan itu sebenarnya yang banyak dipakai justru tembakau, sirih, alkohol itu lebih dominan dibandingkan dengan asuransi. Kalau ini kemudian yang kita pikirkan terus-menerus, tentu kita akan berpikir tentang akibat pada saat komposisi layanannya nanti akan kita berikan. Slide. Nah, kalau kemudian kita lihat nominalnya, ini menarik Bapak dan Ibu, karena kemudian nominalnya yang untuk tembakau dan sirih untuk Jawa Tengah itu 31.000. Kalau isu PBI betul 19, sebenarnya nggak ada persoalan kan, semua orang mampu bayar, karena ini dituliskan per orang per bulan di Jawa Tengah. Jadi pertanyaan lanjutannya adalah apakah memang kita harus mikirkan orang yang tidak mikir tentang kesehatan? Itu pertanyaan lanjutannya. Sektor informal, sektor apapun, dan ini hal yang harus ada. Tapi sekali lagi, dalam konteks government memang kita harus menyiapkan hal-hal itu. Slide. Ini di skip aja terus, karena ini tantangannya Jawa Tengah secara keseluruhan. Kita lihat kalau kita ke universal coverage besok, itu pengertian dan manfaatnya sudah disampaikan di undang-undang terus. Nah, justru yang kemudian menjadi menarik pada saat kita membedakan di peserta PBI dan peserta bukan PBI. Sebenarnya kalau ini berhenti di sini, selesai. Tapi begitu ini ditulisin, yang mampu terdiri atas. Nah, ini kemudian yang jadi persoalan yang tadi kita ributkan. Kalau amanahnya sebenarnya adalah total coverage secara keseluruhan, peserta jaminan adalah itu, maka pasal 4 itu tidak disebutkan dengan terdiri atas. Kayaknya kemudian diskusinya kita tidak ngomong sektor informal, tidak ngomong yang lain gitu ya. Kita ngomong soal masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan atau masyarakat wilayah tertentu secara keseluruhan. Tentu ini sudah diperkirakan panjang lebar, sampai undang-undangnya juga lama nggak jadi-jadi dulu. Ya karena mikirkan yang ini barangkali. Kemudian yang di sini sudah jelas, fakir miskin dan tidak mampu. Yang di sini adalah yang tidak, ya, yang bukan fakir miskin dan tidak mampu itu. Jadi sebenarnya selesai di situ. Terus, nah kemudian ya secara detail juga diatur di dalam pasal 5. Terus untuk ke Jawa Tengah saat ini yang belum terjamin itu 47%. Tapi belum terjamin ini bisa jadi memang belum terdaftar atau bisa jadi sudah terdaftar tapi tidak terrecord oleh kita karena yang ada di sana lebih kepada Jamkesmas, Jamkesda dan lain sebagainya. Slide. Nah, terus ini distribusinya. Kalau kita ngomong penduduk miskin semuanya sudah tercover karena penduduk miskinnya hanya 4,5, tapi yang di cover Jamkesmasnya sudah lebih dari 14 juta. Penduduk yang non kuotanya yang di cover adalah 2,9 juta dari 33 juta penduduk kita secara keseluruhan di Jawa Tengah. Jadi sebenarnya yang miskin sudah tercover secara keseluruhan.
Mestinya semacam itu, tapi kenyataannya orang masih mengatakan saya belum dapat, itu persoalan administrasi, bukan di persoalan yang menyangkut tentang kepesertaan dan mekanismenya. Slide. Terus, nah Jawa Tengah sebenarnya sudah membuat peraturan daerah yang bicara tentang Jamkesda di level provinsi, di mana kabupaten kota dengan provinsi tidak ada hubungan hierarki, berbeda dengan yang ada di DKI barangkali yang memang kabupatennya adalah menjadi satu bagian dari sana. Di sana pengelolanya sudah disebutkan, ada badan pengelola, ya, dan ada tim pelaksana untuk mengantarkan kepada badan pengelola pada tahun 2009 pada waktu itu. Ya. Terus ini juga sudah ada petunjuk operasionalnya di sana. Slide berikutnya. Dulu kita memimpikan 3 tahun itu sudah selesai MOU dengan kabupaten kota, dan alhamdulillah 2013 memang sudah selesai termasuk dengan Purbalingga untuk hal-hal semacam ini. Dan saat ini tantangannya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengintegrasikan ini di dalam BPJS ke depan. Slide. Nah, tahapannya semacam ini. Untuk tahapan yang pengembangan, memang kemudian disebutkan kepesertaannya adalah kelompok pekerja informal. Tapi di dalam pedoman pelaksanaan yang ada di gubernur, kita tidak pernah bisa mendeskripsikan kelompok pekerja informal itu yang mana dan dengan cara seperti apa. Kemudian tentang pelayanannya, untuk Jamkesda provinsi ini kita lebih mensupport kepada pelayanan di rujukan tingkat 3 dengan pembiayaan yang ada, dengan kontribusi yang ada dari masing-masing kabupaten kota dan kelompok-kelompok masyarakat itu sendiri. Belum semuanya bisa jalan, dan inilah yang sedang kita upayakan, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik. Terus ya ini rinciannya sebenarnya yang saya katakan dengan berbagai tugas pokok dan yang ada. Sebenarnya sudah sama dengan Undang-Undang SJSN dan mirip dengan apa yang nantinya ada di dalam BPJS, ya, BPJS khususnya di bidang kesehatan, pejabat pengelolanya, dewan wali amanahnya dan seterusnya. Walaupun sampai sekarang tidak diisi karena semua ragu-ragu mengatakan bagaimana dengan implementasi ke depan. Terus, oke, lanjut ke belajar dari Purbalingga. Terus, Mas. Terus satu lagi. Nah, tentang Purbalingga yang sebenarnya diminta. Terus slide kita melihat dengan jumlah penduduk 800.000. Fasilitas kesehatan yang ada adalah semacam itu, Purbalingga ada di sini. Sebenarnya pola-pola tentang hal ini sudah dilakukan juga di beberapa kabupaten lain dengan pola-pola yang lain, dan Purbalingga memang mempunyai kekhasan. Satu slide terus, yang ini yang menjadi satu cerita bahwa di sana ada statement tentang yang kaya membantu yang tidak mampu, yang sehat menolong yang sakit. Jadi konsepnya memang di Purbalingga adalah konsep-konsep subsidi silang. Terus. Dasar hukumnya ada mulai dari tahun 2003, jauh sebelum kita ada SJSN pada waktu itu, dengan berbagai pola yang berkembang terus, ya. Dan waktu itu terbagi menjadi 3 kelompok, kelompok miskin, kemudian strata 2 itu yang paruan, yang strata 3 yang mampu. Sekarang hanya terbagi menjadi 2. Masyarakat miskin yang non kuota Jamkesmas dan masyarakat yang mampu, karena yang Jamkesmas sudah masuk di dalam strata 1. Terus, nah hal-hal yang berkaitan dengan kepesertaan ini yang kemudian mungkin sedikit berbeda dengan daerah lain, karena di Purbalingga itu dilakukan secara aktif oleh jajaran pemerintahan di tingkat desa dan di tingkat kelurahan yang ada di sana, termasuk kader, ya. Kemudian bagi masyarakat yang mampu harus mendaftar pada saat dibuka pendaftaran. Ini tantangan, mekanisme pendaftarannya seperti apa yang ada di sana. Terus slide kita melihat Purbalingga juga melakukan berbagai promosi tentang Jamkesdanya ini sendiri yang sudah dilakukan mulai dari kader sampai beberapa leaflet. Terus kita melihat mekanisme pendaftarannya adalah semacam itu, dan ada UPTD Jamkesda di sana dilakukan. Tapi masih bertumpu juga koordinatornya ada di Puskesmas. Ini yang tentunya ke depan juga sudah harus kita pikirkan, karena ngurusi pelayanan, mutu pelayanan dan tuntutan pelayanan juga sudah sangat berat kalau masih ditumpukan itu ada. Dan yang menarik ada fee. Penarikan dari kader itu masing-masing 5.000 untuk satu peserta. Ini cukup besar.
per peserta ya untuk kader. Ini yang sudah dilakukan di Purbalingga. Slide. Nah, tahapannya yang dimauin adalah semacam ini, mantap, dan 2015 adalah kemandirian. Nah, ini tentu Purbalingga memberikan catatan menyesuaikan juga dengan roadmap yang dilakukan oleh Jaminan Kesehatan Nasional yang ada di sana. Slide. Nah, betul memang sampai saat ini tinggal di angka 11% yang belum terjamin, ya 11,8%. Itu pun jumlahnya masih banyak, 100.000 lebih. Yang tadi saya sampaikan bahwa bisa jadi memang kelompok the have yang tidak tercover atau tidak mau ikut sana atau sudah di cover asuransi lain, atau bisa jadi memang kelompok yang masuk di dalam hal-hal yang tadi kita sampaikan, kelompok informal yang belum secara aktif melakukan hal-hal itu. Sebenarnya ini bisa dilacak dengan cara sederhana kalau kita melihat alamatnya. Kalau alamatnya di jalan utama kabupaten, tentu kita bisa berpikiran bahwa itu kelompok-kelompok masyarakat yang mampu yang ada di sana. Tapi dominasinya masih tetap Jamkesmas yang saat ini mendapatkan PBI. Terus ini kepesertaan yang ada, terus ini yang tadi kita bicara dan apa yang disampaikan sebelum pembicaraan ini adalah seperti apa sebenarnya komposisi pembiayaan yang ada di dalam APBD yang sudah dirintis selama ini oleh Purbalingga. Ya. Jadi kalau melihat angkanya makin kecil karena masyarakatnya yang dari APBD APBD-nya makin besar, ya, komponen yang membiayai di dalam pelaksanaan kegiatan ini dan masyarakat makin kecil proporsinya. APBN-nya sudah tidak ada sama sekali. Kalau zaman dulu memang karena sebagai pilot project, sebagai apa itu kemudian APBN-nya dimunculkan. Slide. Ini yang ada biaya sekarang adalah 120.000 per KK, ini bukan orang. Ini per KK per tahun dan premi dibayar sendiri, masuk ke sedang mampu dan seterusnya yang harus ada untuk 4 orang, 2 suami istri kemudian dengan 2 anak. Jadi 2 atau 3 anak yang menentukan adalah rekan-rekan di Purbalingga sendiri. Terus, terus. Nah, pembelajaran yang bisa diambil dari Purbalingga, pendekatannya adalah total coverage sebenarnya. Maunya sih semuanya gitu. Di stratanya sudah dimasukkan miskin dan mampu. Kemudian stelsel-nya aktif di sana mendaftar. Premi lewat kader, ada fee. Mungkin kayak tadi kalau memang berkembang lewat SMS ya bisa juga mungkin ke depan dipakai. Tidak membedakan pekerjaan. Sebenarnya tidak diomongin ini formal atau formal, enggak. Dia hanya ngomong mampu dan tidak mampu sesuai dengan kriterianya bupati. Kemudian rujukan rawat inap, rawat jalan itu hanya di lokal. Dia tidak bisa dipakai di kabupaten lain. Dan rujukan untuk rawat inapnya terpilih, tidak semuanya. Nah, ini saya sandingkan dengan pasal 4 tadi di undang-undang yang kemudian menyebutkan penerima upah dan anggota keluarganya bukan penerima upah ini yang termasuk yang bukan PBI. Oleh karena itu pertanyaannya kemudian adalah apakah ini muncul karena kesadaran atau keterpaksaan, tapi aktivitas kader itu masuk bisa jadi menumbuhkan kesadaran tapi bisa jadi menumbuhkan keterpaksaan karena kesadaran karena makin sering dikunjungi kan nggak enak juga kan, 120.000 dibandingkan dengan biaya rokok dan seterusnya akhirnya jadi ada seperti kita kalau ada pengemis datang itu kan mungkin daripada terlalu taktek ya sudahlah dikasih, itu kan keterpaksaan juga sebenarnya mengeluarkan uangnya gitu. Kemudian yang kedua adalah besaran biaya dan mekanisme pembiayaan, ini berkaitan dengan jenis pelayanan yang diberikan dan pembinaan dan pengawasan karena di undang-undang juga bubble nanti seperti apa pengawasannya oleh siapa dan harus dilakukan seperti apa, jadi tantangan tersendiri. Pembelajaran itulah yang bisa didapat dari Purbalingga pada saat kita bicara informal ya, karena sektor informal ini kemudian menjadi satu kelompok masyarakat tersendiri. Slide. Dan terakhir ya, jadi kalau kita bicara tentang universal health coverage, maka kita kembali ke pengertian awalnya, sebenarnya pekerja sektor informal itu ada di dalam itu. Ini adalah kebutuhan dasar, ini adalah perlindungan kesehatan, maunya kita adalah seluruh penduduk, bahkan warga asing yang 6 bulan tinggal di sini pun wajib gitu. Nah, sektor informal itu ada di dalam situ.
Apakah kemudian digolongkan mampu atau tidak mampu, itu perkara lain. Sepertinya ini beda gitu. Kalau dalam bahasa checkpoint itu biasanya jawabannya B, benar-benar tapi tidak berhubungan. Ya. Karena sektor informalnya ada tersendiri, kemudian masalah mampu dan tidak mampu tersendiri. Karena sektor informal yang mampu juga sangat banyak juga saat ini. Ya. Kemudian wajib dan sadar ini juga perbedaan tersendiri dan itu yang akan menentukan nantinya keikutsertaan, tapi sekaligus juga penetapan besaran premi itu. Nah, betul yang tadi siang dan sore ini juga sudah dikemukakan oleh Jamsostek bahwa BPJS Kesehatan ini besok tempatnya di mana. Kalau terlalu jauh dari mereka ya tetap nanti larinya ke puskesmas lagi, titip gitu. Tapi kalau puskesmas dititipi pendaftaran, ya mabuk juga ke depan gitu. Makanya Bapak Jamkesda di kabupaten kota dan di provinsi barangkali perlu menjadi suatu partner yang harus kita lakukan lebih baik lagi ke depan. Dan ini tentu inisiasinya dari pemerintah. Nah, mudah-mudahan dukungan dari swasta termasuk stakeholder dalam hal ini Jamsostek dan Askes atau BPJS akan menjadi satu hal yang sangat mendukung kegiatan ini. Saya pikir ini niatnya tetap harus NKRI. Niat baik, kerja keras, kalau enggak akan capek dan kita harus rasional untuk hal-hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis. 120.000